Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Alaika Muhammad dalam program Bola Makan Bola. Kali ini akan ada beberapa dialog atau perbincangan yang menarik dengan narasumber yang ada di studio. Siapa sih yang nggak kenal sama Abah Takim pakai kof, bukan pakai kaf? Haji Mustaqim. Haji Mustaqim ini salah satu pelatih senior asal Surabaya yang berlisensi AFC. Tak heran jika Abah Takim sudah malang melintang di dunia persepakbolaan Indonesia. Berjibun prestasi telah dicapai oleh Abah Takim. Tak terhitung jumlah klub yang diantarkan untuk menjadi juara. Dan saat ini Abah Takim ditarget untuk membawa Persebaya juara kompetisi Liga 1 2021. Salah dewe wingi Persijaya di juara no. Tentu saja menjadi juara tidak sekedar butuh kemampuan teknis sebagai pelatih, namun juga kemampuan psikis mengelola jiwa. Seperti tidak kenal kapok, Abah Takim berkali-kali jatuh bangun dalam berbagai event kompetisi. Di studio saya tidak sendirian, yang biasanya Zoom pemirsa. Kemarin sama Coach Jackson juga Zoom. Sekarang saya ditemani oleh dua legenda handal. Yang pertama legenda Persebaya, Abah Takim sendiri. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Habib Mustaqim. Yang kedua ini adalah pengamat sepak bola, yakni Bapak Dr. Andes Haji Eko Utomo. Assalamualaikum, Abah Eko. Salam, Mas Alek. Gini aja Bang ya? Siap. Oke, siap. Kabarnya gimana? Luar biasa, sehat. Dari Madura ke sini? Dari Sidoarjo. Oh, dari Sidoarjo. Soalnya pakai Madura. Pas. Yang Persebaya 2, Madura 1, 21. Tawur. Oke. Ini sangat menarik sekali ya bagi Abah Eko, Abah Takim. Yang mana ternyata Liga 1 diundur lagi. Tapi tentu yang awalnya itu Persebaya pasti ditarget, Pak. Targetnya juara. Gitu, Bang. Nah, pendapatnya Abah Takim ini sebagai asisten pelatih yang ditarget juara oleh manajemen Persebaya, bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jelas target itu sebenarnya bukan pada asisten, ya. Yang itu target adalah head coach. Dalam hal ini adalah Coach Adi Santoso. Tetapi sebagai asisten kita wajib mendukung apa target yang dibebankan oleh manajemen untuk membawa Persebaya menjadi juara. Itu ketika kompetisi tahun 2020-2021. Iya. Nah, ternyata di tengah jalan baru bermain 2 kali pertandingan diundur. Itu target Persebaya adalah juara, ya. Tapi sekarang dengan adanya pandemi yang berkepanjangan, jadi ada target itu tidak terlalu mulu-mulu karena situasi yang tidak memungkinkan. Salah satunya adalah mungkin sponsor dan sebagainya. Ya. Akhirnya targetnya apa? Kalau nggak mulu-mulu? Yang penting papan atas. Yang penting 5 besar atau syukur-syukur menjadi juara. Oh, berarti makomnya agak diturunkan sedikit gitu. Siap. Tapi sekali lagi sebagai pelatih, ya, sebagai asisten dalam hal ini, siapapun dia ketika diberikan target untuk menjadi juara, itu target dari manajemen. Sebagai pelatih biasanya itu ada targetnya sendiri. Ya, salah satunya misalnya ini diberi target yang penting papan atas atau 5 besar. Tapi sebagai pelatih kepingin berbaik lebih dari itu. Ya, dan proses itu nanti kita jalani. Misalnya di tengah jalan kita nggak juara, tapi misalnya 2, 3, 4, 5, tetapi paling tidak target itu terpenuhi, dan itu yang akan kita perjuangkan. Gimana sih kriteria maksimal, Pak? Kriteria maksimal untuk mempersiapkan tim agar bisa menargetkan juara gitu, apa sih, Pak? Ini kompleks. Kompleks. Salah satunya adalah karena ini tim ya. Ya. Yang pertama yang bertanding dan yang dilihat orang adalah pemainnya, otomatis di lapangan tentunya dengan materi pemain. Ya, materi pemain artinya ketika materi pemain itu orang bilang ono rego ono rupo. Siap. Ya. Ini menarik. Kalau
misalnya itu pemain regonya alarang, biasanya prestasinya api. Gitu. Ya kan? Tapi kalau misalnya biasa-biasa aja, prestasinya biasa-biasa saja. Ya artinya, tetapi kita sebagai pelatih harus memaksimalkan pemain yang ada. Dengan kriteria tentunya harapan pelatih itu materi pemain sing api, skill sing api, sing enak kan gitu. Ya, tetapi itu kan dengan kondisi sekarang itu kan pemenuhan oleh itu yang memang sedikit berkurang. Ya, artinya dengan finansial dan sponsor tidak seperti tahun kemarin. Iya. Tahun kemarin kan luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Ya, sekarang pun tetapi sekali lagi sebagai pelatih biasanya itu memaksimalkan pemain yang ada. Tapi ada untungnya, Pak ya. Tahun kemarin itu 2 pertandingan awal agak kurang bejo itu. Betul. Ya, tapi sekali lagi kompetisi itu panjang. Ya, Anda mungkin lihat sendiri bagaimana Chelsea. Ketika dipegang oleh Lampard dan tersyok di awal-awal, tetapi akhirnya dia menjadi juara. Iya, itu Liga Champion. Ya, artinya yang paling tidak kompetisi itu kan panjang. Iya. Jadi ya mungkin kekalahan itu kita bisa berbenah. Siap. Kita bisa berbenah. Oh, ternyata dengan materi pemain yang bagus, dengan ekspektasi tinggi yang bagus itu ternyata tidak seperti yang diharapkan. Dan itu di tengah jalan itu sudah biasa. Iya, siap. Ini menarik untuk Pak Eko. Dengan keberadaan pandemi yang saat ini, atau bahkan berkaca terhadap kompetisi yang tahun lalu atau yang lalu-lalu dengan saat ini, apakah ada perbedaan juga, Pak Eko? Apa yang dikatakan oleh Abah Takim juga mengenai pelatih itu juga, Pak Eko? Mungkin menurut Pak Eko pripun? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sehat konco, dulur. Ya, terima kasih Mas Alek. Ini kalau dari pendapat saya sebagai pencinta bola, sebagai tuntutan itu tidak mau tahu rasanya inginnya itu ada pandemi, inginnya itu kayak luar negeri main terus, pemainnya yang top, walaupun manajemennya itu terseok-seok, nggak ada sponsor, dananya minim, yang ditahunya itu pokoknya menang. Itu jagoannya. Itu dari saya. Menurut Pak Eko sendiri, menurut Pak Eko, apakah semua pelatih atau asisten pelatih di semua klub di Indonesia, menurut pandangannya Pak Eko, apakah juga leha-leha santai-santai di tengah pandemi saat ini, atau malah lebih tegang tiba-tiba nanti PSSI munculkan tanggal, pokoknya minggu depan langsung kompetisi. Nah, itu seperti apa, Pak? Ya, saya rasa mulai dari asisten sampai pelatih kepala, coach kepala, ini dibuat pusing, bukan enak-enak, bukan leha-leha. Karena jadwal itu harusnya tersusun rapi. Kalau PSSI maunya berhenti jalan, ya bukannya narik gerobak. Ini terprogram yang baik. Karena sebuah tim itu bisa jalan, organisasi tim bisa jalan, semua komponen bisa jalan itu dengan program yang matang, bukan asal-asalan berhenti. Berarti sampai sekarang juga masih neredek gitu ya? Saya rasa. Coba dicek itu neredek apa enggak itu, Pak Tagim. Berarti semua klub yang ada di Indonesia ini juga, ya ini kapan gitu ya? Ya, semua tanya kapan, apalagi yang belum dikontrak. Tanda tanya, tambah lagi kapan. Dengan kedatangan pemain asing, apakah juga berdampak bagi klub? Yang apalagi Persebaya ya, Madura United barusan saja mendatangkan pemain asing, PSIS Semarang juga, itu apakah juga ada dampak juga, kerugian atau seperti apa gitu? Dampak ya pasti, karena kalau di pemain asing itu kan nggak bisa kayak pemain lokalan. Kalau pemain lokalan kena semoyoni istilahnya gitu. Kalau pemain asing pasti, karena ini diamati oleh internasional juga. Kalau siapa masuk negara, agreementnya pasti ada. Bahkan ngurus visanya pun harus ada perjanjiannya. Nah, itulah yang jadi kendalanya di suatu tim. Kalau ini pasti rugi besar.
Apakah juga ada penurunan kepercayaan dari internasional? Itu dampaknya pasti. Salah satu dampaknya Salah juga. satu. Bisa-bisa tanpa pemain asing juga kalau sudah nggak dipercaya ya. Iya. Oke, kembali lagi ke Abad Hakim. Ini sangat keren. Abad Hakim itu kalau saya cek di IG-nya, walau gini-gini saya juga seneng Pak. Lihat IG-nya legenda-legenda Persebaya. Itu ya kayaknya bukan seperti mantan atlet ini. Kayak Pak Yai ya. Habib Takim begitu. Banyak pemain dan pelatih menilai bahwa setiap klub yang Anda pimpin selalu ada selingan religi gitu Pak, ya kan. Entah itu dengan sholat jamaah, istighosa maupun doa-doa bersama. Apakah hal ini juga berlaku bagi Persebaya sendiri, Pak? Ya. Filosofi saya, Setiap saya melatih dimanapun berada, ya, adalah ketika saya datang, ketika saya berada, itu harus bermanfaat bagi klub atau apapun yang Oke. saya pimpin. Ya, mulai dari jadi pemain, bahkan setelah jadi pelatih. Dari pelatih pun saya mengawal pelatih di yang berprestasi di Persela. Persela. Lamongan. Jadi ketika saya pimpin, ya memang saya menekankan kepada pemain bahwa pemain penting, tapi sholat itu lebih penting. Jangan tinggalkan. Oke. Sesibuk apapun, jangan tinggalkan sholat. Masih ada Kapten Khairul Huda almarhum itu ya? Ya, salah satunya itu. Ya, jadi saya selalu berpegang sesibuk apapun jangan tinggalkan sholat. Ya, dan bahkan kalau saya lihat pemain-pemain rata-rata pemain kita ini kan banyak muslim ya. Iya. Sholat diri, ya loh. Alangkah indahnya kalau sholat berjamaah. Oke. Ya. Keren. Nah, dan itu biasanya pemain sholat itu karena ini mustahil. Ya, itu sampai saya yang latih di Persija. Imam tetap Ya, klub bola. Oke. Jadi itu yang selalu saya tekankan kepada pemain. Karena apa? Terus terang dongo iku ada wong akeh. Mandi kan. Rotok cepet. Rotok cepet berarti. Munggah wut kadek pates. saya tekan sama pemain. Bahkan saya memberi instruksi kepada pemain bahwa spiritual itu penting. Ya. Oke. Bal-balan 99% teknis menang, orang bilang, api ini pemain ini. Tapi, ya toh, 1% yang bisa menentukan segala-galanya. Yaitu doa. Mas yo 99% wis siap. Yo. Jelas menang. Yo. 1%. Anda itu terbukti ketika Anda lihat kadang-kadang yo tim yo toh nyerang yo Nggih. menyerang yo toh tolong bengi yo toh ono sing nendang kena gawang ono sing rapi gawang orang-orang kepleco Oke. yo toh nah itu ada Kayak Maduro. Ya. Pas ketemu Persebaya itu. Ketokane gak ndonga, Pak. Iya. itu yang artinya yang saya bilang itu kekuatan doa. Siap. Di dalam sepak bola sudah ditentukan menang kalah draw. Nggih. Kan gak milih dong. Siap. Menang, ya kan Tinggal milih toh, menang kalah draw kan gitu. Oke. Ketika ya tentunya bukan hanya doa, artinya tetap latihan dan sebagainya. Jadi ikhtiarnya, dohirnya, latihannya tetap latihan dan sebagainya. Ya toh. Tetapi ya iku mana? Ya toh. Menang kalah sama sing kentono. Ya toh. Iya. Tapi kalau bekerja keras, ya toh, ya dongo, insya Allah diberi kemenangan. Oke. Tentunya dengan begitu. Dan itu setiap saya pimpin di mana-mana itu selalu saya tekankan kepada pemain. Bahkan saya ngomong sama pemain, la iso ketika kamu akan bertanding itu dalam keadaan suci. Baik. Wudu, ya itu dan itu yang saya lakukan ketika saya masih main. Dan sekarang pun ada beberapa pemain yang masih kadang-kadang dia wudu. artinya dalam keadaan suci dia main. Jadi ketika di lapangan sudah wudu. Dalam wudu. Dan sebelum pertandingan dan dalam keadaan suci gitu loh. Dan itu apa? Ya kan orang bilang Bismillah, ya Oke. kan ada barang siapa yang membereskan urusan akhiratnya, Oke. urusan dunia urusan kata Allah. Oke. Ya itu bal-balan urusan dunia, ya tuh. Iya. Ya tuh. Ya itu artinya banyak ditolak. Saya Wediku wayahe pemain nyeleding mari kok takbir. Kok perang akhirnya. Oke. Siap. Sangat keren, sangat religius sekali ya Pak Hakim ini. Ya kalau pemirsa tahu bonek-bonek yang masih sekarang yang barusan yang newbie ya. Dan saya tambah lagi sedikit masalah. Iya. Salah satunya dan ini kebiasaan. Artinya
apalagi kalau istiqomah lebih bagus. Biasanya sebelum pertandingan, kalau dulu saya pegang tim, biasanya urunan. Oke. Urunan, aku dikena panti asuhan Sak durunge tanding. sekali bertanding. Oke. Nah, itu Faul bala. itu bebas mau 5.000, 2.000, 1.000 terserah. Ya, kan? Oke. Doanya misal begitu, tapi itu doanya ya diberi keselamatan. Ya tuh, keselamatan itu semua. Dongone wong sejak kita tuh mati, Pak. Itu sudah mulai sejak Abad Hakim jadi pemain. Sudah jadi pemain itu. Berarti Persebaya juara waktunya jenengan itu ya kayak gitu. Yes. Semua pemain jenengan yang mimpin. Bukan saya, artinya Oke. kita usul ke manajemen. Bahkan manajemen waktu itu Persebaya malah mendukung. Saya masih ingat itu. Zamannya Jamnya Rai Bawo, almarhum Jam Hamsan Baripin, yang kita juara yang 8788. Itu sebelum Agil, bertanding Pak Agil. itu malah sopo sing duwe kiai berangkat sendiri, orang sing Banyuwangi, sing Probolinggo, Oke. sing Sidoarjo. Minta doa kepada kiai masing-masing. Ya doa Siap. supaya itu salah satunya yaitu didukung itu, dan itu kan orang melihatnya sepele. iya, Tapi sekali lagi dahsyat. imam besar Liga 1 ya. Oke. Dan itu tidak merugikan. Siap. Dan saya pikir begini, ketika saya atau pemain-pemain, saya sampaikan kepada pemain, ketika Anda bersedekah, ya toh, 1.000, 10.000 bagi kamu nggak ada artinya, tetapi bagi yatim piatu, bagi orang yang tidak mampu, luar biasa. Dan itu dongokno, sepuluh mana menang, dongokno mana yang tambahan. Oke. Nah, itu yang membuat kadang-kadang kita ini main gede hati ini. Oh, mesin juga tahu. Berarti waktu kemarin Piala Presiden itu juga Itu Persebaya itu dilakukan Persebaya. Itu zamannya itu ketika zamannya Persebaya ketika Agil Hali. Ya, manajer sejuta kiat. Salah satunya itu. Oke. Itu datang ke yatim piatu kepada kiai, memberikan minta doa. jeru. Urusannya jeru Jero, ya. jero dhuwur. Dukur. Oke, Pak Eko. Saya kan ibadah. Oke. Kan sepak bola juga ibadah. Apakah selama Pak Eko menjadi pengamat bola, selain bertemu dengan Abad Hakim, apakah ada sosok seperti Abad Hakim juga Pak Eko? Banyak. Ya ini Ya yang walaupun nggak mirip, ya 11-12 lah. saya ini kan bergaul dengan Abad Hakim mulai saya SMA. Oke. SMA saya di daerah Persit, Kodam. Oke. Itu sudah tahu Abad Hakim. Jadi Abad Hakim ini sangat religius sekali. Bahkan kakaknya, Heeh. saya kalau panggil Ustadz Hambali, Oke. kakaknya juga religius. Dan bahkan Abad Hakim ini kalau mau melatih, istiqomah di masjid Lamongan. Jadi nggak masuk stadion dulu. Saya kalau ke Lamongan pasti ketemu dia di masjid Lamongan. Iya Abad Hakim ya. Jadi sana. Jadi banyak pelatih-pelatih itu melakukan kayak Abad Hakim ini banyak sekali. Oh, yang termotivasi seperti Abad Hakim Iya. ini ya. Iya. Ini berarti Abad Hakim ini kayak the center of heaven yang ada di Liga 1, pusatnya surganya Liga 1. Jadi kalau saya di Persija anak ada asisten itu, jadi saya ini kan baik, saya kan baik. Jadi Liga 1 ini kan 18 klub, Iya. OW itu kan 17 kali. Tak kontu Quran. Nah itu Quran 17. Iya. Kita tur itu ninggali Quran di masjid. Jadi seperti kalau kita haji. Wakaf Quran. Wakaf Quran. Oke. Dan itu sampai sekarang dilakukan oleh asisten saya. Alhamdulillah. Kamu mesti ngelakuin apa ini? Masih baik. Nah, bagus. Artinya virus kebaikan itu jalan kan gitu. Oke, Dan itu oke. kan termasuk amal jariah kan. Berarti di setiap kota ada tinggalan Quran dari Persija waktu Ya, itu. ada dari Persija, dan itu biasanya kalau saya tur itu di sini ke masjid-masjid raya. Jadi ke masjid rayanya. Jadi begitu banyak kebudayaan, budaya Islam ini. Jadi model-model masjid nih, Jumatan namanya masjid Medan. Oh ya, iya ada. Kan munggah dukur kan. Nggih, naik. Naik. Itu terus ini jenenge Bilalnya. Bilalnya kemarin terlalu boleh disori kok jangan Rasulullah. Terus yang di Kalimantan, mana-mana. Khotib di Terno Botumba. Asli, apa ini yang menarik? Di Terno Secet, iku mulai gitu buat Botumba. Nah itu seperti itu kan asik. Gitu. Suatu ketika aku keliru, nah Malaysia keliru ke 5 juta India. Oke. Ya artinya, oh
Yo bahasa India tak mereka ngerti. Oke. Nah itu seperti itu saya biasanya ke Itu bareng-bareng ya pemain, pelatih yang muslim? biasanya gitu. Tapi biasanya kalau kesendak misalnya pertandingan dekat saya nggak ada pemain. Biasanya saya Oke. di belakang. Oke, siapa? Untuk Pak Eko, ini dari tadi saya juga heran Pak. Kita pakai Persebaya. Kok pakai Madura sendiri gimana? Ya. Gimana ceritanya? Ya, Emang ini- Madura kacong mania apa gimana ini Pak Eko? Ya saya ini sebetulnya penggemarnya Persibaya. Oke. Ya saya asli Sidoarjo, Heeh. penggemar Persibaya, sekolah itu bolos ya Persibaya. Oke. Cuma saya pakai kebanggaan kaos ini karena ada embel-embelnya Integra Group. Oh. Nah saya salah satu yang ada di Integra Group. Jadi saya kebanggaan saya. karyawan Integra. Nah, saya kemana-mana nama saya ini dipanggil terkenalnya Pak Eko Integra. Ya saya ini. Karyawan ini. Ya. Bos, Ya. Pejabat ini. pejabat. Apa? Sing duwe Integra. Enggak. Oh, enggak. Saya ini, Kaleng-kaleng. Atasan Integra. ya, Oke. kayak gitulah. Kayak gitu. Oh, berarti Integra ini support di Madura. Madura ini, ya. Harapannya sih Madura ketika disupport Integra, harapannya apa sih? Ya, dari Juara pastinya ya? harapan saya sebagai karyawan Integra itu, harapan saya kalau menang ya bangga. Walaupun dukungnya agak setengah-setengah dukung Persibaya, tapi nek tahu Madura main yo seneng. Kalau kalah ya sedih. Oh, tek kurek. Iya, oke, itulah, itu oke. kaos kurek. Oke. Ya. Ya. Berarti memang support penuh ya, lahir batin di Nah, Madura. betul. Sebenarnya dari Integra juga menargetkan nggak untuk Madura? Untuk targetnya Tergantung manajemen. tergantung manajemen. Yang Iya penting kan? kita support. Iya, penting kita support itu. Tapi untuk target dari orang kebanggaan pastinya kebanggaannya harus juara gitu loh. Oke. Tapi kayaknya hatinya setengah-setengah Pak Eko ya. Artinya pasti setengah-setengah. Setengah Persebaya, setengah Madura. Ini yang jadinya sulit juara ini, Pak. Karena bagaimanapun tidak bisa ninggalin sejarah kan. Oke, gitu. iya. Jadi meskipun ini Madura United punya saya, Iya. tapi kalau seumpama Persebaya kalah saya juga sedih gitu kayaknya. Oke. Ya ini oke, setengah-setengah. Ada bocoran dari kacang berarti tadi. Oke, Pak. Ya. Ditahan dulu ya. Pak Eko ditahan dulu. Kita break sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami dalam program Bola Makan Bola, tetap di channel AMTV. Masih bersama Kiai kita, Abah Takim dan Pak Eko. Habib Mustaqim. Tapi bukan Al-Haddad ya, nanti akhirnya Bang Mama ini. Oke. Bang Mama protes nanti. Habib Takim sama Pak Eko. Ini saya ke Pak Eko dulu aja. Pak Eko, melihat fenomena persepak bolaan Indonesia saat ini, ternyata banyak sekarang yang menjadi bos klub di masing-masing baik Liga 1 atau Liga 2 ya. Itu ternyata kaum milenial, bahkan kalangan artis seperti Atta Halilintar, Bang Raffi Ahmad, bahkan kemarin terakhir siapa ya, Juragan 99 itu Arema itu juga beliau juga terjun di sana. Mas Gading Martin juga. Itu bagaimana menurut jenengan? Apakah juga berpengaruh dalam industri persepak bolaan Indonesia? Saya rasa sangat berpengaruh sekali, dampaknya sangat besar. Tapi kita doakan semoga dia itu hatinya sepenuh hati, tidak cari popularitas di bola. Karena bola itu kan bundar. Di dalam isinya bola itu kan ketenaran, keartisan, politik, ekonomi, banyak sekali di dalam bola tersebut. Iya. Jadi moga-moga hatinya benar-benar ke bola. Kadang targetnya X, sorenya jadi Y gitu. Ya, itu. Jadi kalau hanya Istiqomah ya? istiqomahnya itu harus ke bola, nanti jangan-jangan musimnya saya biar terkenal cari bola.
makannya golek makan di bola. Jadi cari popularitas ke politik di bola, cari itu di bola. Jadi semoga itu jadi hati yang istiqomah, benar-benar memajukan industri bola. Itu harapan kita. Oke. Kalau ketika perjalanan saat ini, menurut jenengan, beliau-beliau ini motonya seperti apa sih? Kalau motonya ya masih hangat-hangat, ini belum bisa dinilai karena kayak Kramayuda 3 Berlian dulu kan top, setelah itu bubar. Terus Bandung Raya banyak contohnya itu. Iya ya, Bandung Ya, Raya ya. bubar. Habis itu Yanita Utama top pada masanya. Kalau ada Abad Hakim ini bisa, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jangan-jangan gitu dok. Ya, kalau hatinya benar-benar sesuai dengan manajerialnya bola, dia suka bola, hobi bola, benar-benar itu akan jadi top. Oke. Nah ini ke Abad Hakim lagi. Ini kan Abad Hakim kan ibaratnya juga direkrut oleh bos atau presiden klub yang milenial juga, Mas Azrul Ananda ya Pak ya. Apalagi Mas Azrul itu Pak Eko ya, kan As-Sabiqunal Awwalun, milenial pertama yang megang Persebaya ini, As-Sabiqunal Awwalun. Iya, ketika dipimpin oleh anak muda Abad Hakim, gimana perasaannya Abad Hakim waktu itu? Ya yang jelas orang muda itu energi. Oke. Punya visi ke depan yang bagus. Artinya sudah mempelajari apa sepak bola itu seperti apa. Apalagi sekarang Mas Azrul orang yang paham betul sepak bola dari mulai kecil. Ketika Pak Dahlan sebagai ketua Persebaya masih kecil, Mas Azrul udah dia cerita delok Cak Taki main kan gitu. Artinya dia bukan orang baru di bola. Oke. Bahkan dia memanage sepak bola ini seperti dia memajukan basket. DBL. Oke. Iya. Dulu siapa yang melirik basket? Ya, ketika Mas Azrul mulai memanage inovasi luar biasa. Ya, itu yang dijalankan Mas Azrul ketika megang Persebaya. Dan dengan adanya yang seperti disampaikan masyarakat tadi, dengan banyaknya milenial yang di bola, ini menurut saya sangat positif. Sangat positifnya satu, dengan adanya orang artis, orang pengusaha, orang muda yang senang bola, dengan sendirinya sepak bola ini akan lebih bergairah, lebih menarik, apalagi entertain. Dari segi entertain, di masa pandemi yang orang tidak boleh datang, otomatis orang pandangnya ke media, dan itu dikelola, dimain dengan bagus, sangat luar biasa. Apalagi kembali lagi ke Pak Eko ya. Ini apalagi banyak pemain-pemain bintang sekarang tidak melirik bargaining daripada kasta liga, Pak. Yang dilihat karena giuran-giuran itu, benar nggak? Iya, banyak pemain-pemain bintang yang akhirnya kadang mau atau rela turun di Liga 2 karena memang ya kamu nanti tak kasih segini sekian. Apakah juga menurunkan kualitas dari Liga 1 sendiri, Pak? Kalau Liga 1 saya rasa nggak akan turun, karena bagaimanapun seorang pemain kalau motivasinya ingin meningkat pasti ke Liga 1. Tapi kalau orientasinya sudah fulus, umurnya sudah agak itu naik, pasti cari apa? Cari fulus. Nah itulah yang disayangkan, harusnya itu bertahan di kasta pertama. Banyak talenta-talenta muda juga ternyata walaupun belum berumur seperti Mas Nur Hidayat, terus Randy Juliansyah juga ke Liga 2, itu bagaimana menurut jenengan? Ya, karena Liga 1 itu bagaimanapun universitasnya sepak bola. Kalau di itu kan tarafnya itu masih middle. Lawannya tidak sehebat Liga 1. Kalau dia hanya mencari main mungkin bisa, jam terbang. Jam terbang. Tapi untuk cari sparring partner yang hebat ya di Liga 1. Oke. Dia mungkin cari jam terbang. Apakah nanti juga berdampak dari kerataan kualitas antara Liga 1 Liga 2? Ya itu yang diharapkan, kalau dengan sungguh-sungguh hatinya untuk biar sama Liga 1 Liga 2, ndak ada jenjangnya. Levelnya kalau naik kasta pemainnya sudah ciamik, itu yang diharapkan sebagai
penggemar bola, nanti jomplang. Kalau sudah naik ke Liga 1, Liga 2 itu pasti degradasi. Itu kan yang disayangkan. Nah, kalau Liga 1 naik Liga 2 naik ke Liga 1 harusnya bisa ngimbangi. Bisa ngimbangi atau bahkan bisa bersaing ya. Ya minimal papan tengah lah ya. Gitu. Bah, selama Abah Takim menjadi pelatih ini, Bah. Ini kan terkadang yang punya klub atau manajemen itu kan target juara. Apakah punya pengalaman Abah Takim itu stres ketika mengalami kegagalan? Setiap pelatih pasti dia diberikan target oleh manajemen atau klub prestasi yang setinggi-tingginya. Tentunya ya memang stres. Stres itu bisa diakali, katanya biar nggak stres. Ya kita cari Gus Bah kan genteng yang lebih. Iya. Genteng artinya memikirkan bola ketika kita di lapangan. Setelah itu cuma mikir bal-balan mana. Tetapi biasanya pelatih itu stres ketika timnya tidak berprestasi. Ya, itu biasa tuntutan, bukan hanya tuntutan dari manajemen. Saya pikir tuntutan dari supporter. Dimanapun berada pasti. Tekanan dari banyak stakeholder. Banyak artinya, nah itu risiko yang diterima harus sebagai pelatih, apalagi sebagai head coach. Head coach itu memang lain dengan asisten. Kalau asisten itu kan apa cari head coach? Ya, tugasnya artinya tugas dari asisten kan membantu bagaimana latihan dan pertandingan itu sukses, meringankan beban head coach. Ya, tapi head coach itu ya salah satunya tadi target yang tinggi dari klub manajemen dan sport dan sebagainya. Bukan hanya itu, head coach dituntut satu, kayak program. Ya dong. Asisten kan kayak program pokoknya mau noro bunte. Tapi kalau head coach memberikan itu tanggung jawab kepada manajemen, tanggung jawab terhadap supporter, tanggung jawab terhadap prestasi pemain, bagaimana pemain itu bisa tampil dengan gagah, dengan semangat, dengan instruksi yang diberikan itu enak pelatih. Tapi ketika pemain gak berprestasi, pemain gak nurut instruksi dan sebagainya, stres pelatih. Jadi itu pernah saya alami. Oh iya. Aku lama rambutku putih biar sampai putih rambut. Sekarang jadi hitam lagi. Ya. Artinya saya pikir bukan prestasi yoga gitu ya. Itu saya pikir wajar. Oke. Terutama psikologis ya. Iya. Karena apa? Pelatih itu nanggung. Biasanya, ya apalagi sekarang media kan, meliput TV. Artinya ikut menanggung, keluarga ikut menanggung. Oke. Ya kadang-kadang sedih, istri juga sedih. Oke. Anak juga sedih. Apalagi sekarang. Ono pelatih gak susah di Surabaya, di luar karena bonek do main kan gitu kan ada. Iya benar. Hal seperti itu konsekuensi yang harus diterima oleh sebagai pelatih dan itu konsekuensinya. Iya, awal-awal ketika Persebaya di Liga 2 main itu kan juga pelatih sama ada konflik gesekan. Saya pikir itu itu namanya ini proses. Proses itu harus ada. Terakhir di segmen 2 yang pastinya bukan terakhir penutup, bukan. Ini bahwa ketika iming-iming bonus dari klub ketika juara atau menang itu apakah memiliki dampak negatif dan dampak positif atau kedua-duanya ada, Pak? Kedua-duanya ada. Salah satunya salary bonus. Iya. Ketika pemain itu kok saya ingat gini, karena apa-apa banget kan itu. Apa-apa bonus lagi. Iya. Biasanya bonus diberikan di pertandingan yang sekiranya sangat krusial, menentukan biasanya. Biasanya lolos final, juara. Tapi biasanya itu di dalam kontrak itu memang sudah ada kontraknya, menang tak bonus amene, dan sebagainya. Tetapi bonus itu ketika pemain itu istilahnya kalau pemain diberi reward yang bagus, menang kok tak kayak misalnya nih tak kayak 10 juta misalnya, biasanya bonusnya 2 juta tak kayak 10 juta. Iya dong. Kalau aku zaman kuliah biar main kayak tidak suket nih. Iya. Suket main misalnya itu seperti itu ya. Artinya itu yang positif. Yang negatif pun kadang-kadang pemain mengejar itu. Sebenarnya kewajiban sebagai pemain
ya tanpa itu pun di dalam kontrak kan sudah otomatis. Kalau kamu berprestasi, salary itu datang sendiri kok. Gak usah dipikir wes. Nanti udah sendiri. Biasanya manajemen atau klub itu bisa tahu lah artinya kebutuhan itu. Dan itu justru surprise lebih bagus. Oke, siap. Lebih senang. Mungkin sebenarnya mau tanya ke Pak Eko, cuman akhirnya disuruh begini. Oke, Iya. ditahan dulu ya. Abah Takim, Pak Eko, kayaknya lebih menarik lagi urusan bonus ini. Oke, pemirsa yang ada di rumah tetap setia bersama kami sampai pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami dalam program Bola Makan Bola. Ini tadi belum selesai ngomong tentang bonus ini, apalagi ke Pak Eko sendiri sebagai pengamat bola mengenai bonus. Fenomena yang pernah saya alami ketika melihat bonus, apalagi masa-masa timnas Indonesia di Piala AFF lah ya, minimal AFF itu sudah masuk final. Belum kadang Pak Presiden atau siapa pokoknya menang, juara bonus, ternyata kalah keok. Itu menurut Pak Eko gimana itu? Ya menurut saya bonus itu hal yang seharusnya, karena kalau ndak ada bonus rasanya tenaganya itu sudah Hilang. 100, ditambahin ada bonus jadi 110%. Oh, jadi baterai itu bisa sampai lebih Nah, gitu ya? itu Tambah ngosek, tambah ngeyel. di luar negeri pun bonus kan, kalau bonus kemenangan, bonus itu ada semua. Dan di Indonesia bonus ya pasti ada, bal-balan kampungan kala desaan bonus, tarkam Tarkam ya gitu kan, ya. bal-balan tuaan aja Bonus. bonus walaupun nggak berupa uang, yang penting mangan. Nah itu. Oke, misalkan seusia Abah Takim bal-balan ya ada bonusnya juga. Pasti. Saya dengan Pak Takim sering main bersama. Pasti ayo yang penting main, yang penting mangan nanti lah, yang penting mangan. Oke, ono bonusnya mangan. Nah, iya. Oke, jadi bonus itu tetap ada. Tetap ada. Ini jangan kan, Mas, gimana? Ngomong-ngomong soal timnas ini bonus. Heeh. Jadi ini saya alami ketika SEA Games di Kuala Lumpur tahun 89. Ya, saya masih ingat betul itu. Yang menang itu juara. Kita waktu itu dapat medali perunggu. Saya dapat medali perunggu. Juara nomor 3. Iya. Nah, nomor 3 itu bonusnya disampaikan waktu itu manajernya Pak Nirwan Bakri. Ya. Kalau bisa lolos semifinal, ya, DKI cek nulisan dewi, ya $1 sampai segitunya. Sok lu mau kaji terus apa? Nah, waktu itu dolar sih Romeo kalau nggak salah waktu itu. Oke. Waktu itu. Jadi ketika waktu itu tak pikir, wah iki koyo elok sih, wong grupnya waktu itu Filipina, ya, dan Singapura waktu itu kita kalau nggak salah waktu saya hat-trick waktu itu. Itu bonus sih, ya tuh kita pemain final dipanggil. Pokoknya ya Putu Yasa, Ruli Miri, Kuswanto, yang sini ada lah. Pak Heri. Itu dipanggil. Pokoknya kalau masuk semifinal tinggal terus kamu. Oke. Luar biasa itu kan itu. Oh, saya main ya Mas. Ya tuh, akhir garis tak lewat 3B. Oke. Ya. Itu, yo apa apalagi kapan? Gawang di cloning dewe. Itu salah satunya ketika itu mari menang, aku telepon tiru orang Indonesia waktu itu. Ngomong karo bojoku. Man, mulai rabi ya. Waduh. Duit kok sih, wis bonus aku. Artinya ketika itu pertama saya dapat duit banyak di bonus di Si Kim itu. Pak Nirwan luar biasa. Sayangnya waktu itu kita kalah dengan Singapura di semifinal. Kurang 1 menit lah kalau nggak salah waktu itu. Kemasukan Fandi Ahmad lagi yang masukkan 1-0. Oh, yang pernah jadi pelatih Bandung Raya itu ya? Fandi Ahmad yang pernah ikut di Niak Mitra. Mitra. Iya, Niak Mitra juga. Itu ya bonus itu apalagi di timnas, makanya sebenarnya yang
Eko tadi, saya juga setuju. Ya artinya tidak selalu kan gitu. Artinya tugas kita sebagai pemainnya. Tapi alangkah indahnya kalau Ono itu biasanya pemain karena tambah ngosek jadi apa ya itu. Berarti barokahnya bonus ya Abad Hakim nikah itu ya? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah untuk istrinya Abad Hakim ya yang menjadi bonus SEA Games. Oke. Siap. Ini untuk Abad Hakim juga ya. Banyak klub yang pernah ditangani. Apakah ada pengalaman-pengalaman yang apa ya, yang menyenangkan atau hal yang unik menurut Abad Hakim? Oke, salah satunya yang menyenangkan tadi, yang menyenangkan ketika saya melatih Persela. Persela itu dari tim Liga 2 yang tidak diberitukan orang. Pertama saya melatih waktu itu ya kompetisi resmi ya. Yang pegang sendiri waktu itu tahun 2000. Saya waktu itu masih setelah asisten almarhum Musdi Balwan tahun 2000 kita juara, saya asistennya waktu itu. Setelah itu saya pegang sendiri, saya pegang Persela dari tim yang tidak diberitukan orang menjadi juara waktu itu. Itu yang menurut saya juga menyenangkan ketika megang Persela ya juara waktu itu. Yang kedua ketika saya mempersembahkan medali emas untuk PON Jatim tahun 2004. Oh ya. Ketika di Palembang, saya itu waktu itu yang medali emas, dan itu sejarah menurut saya. Buat saya sebagai pelatih juga membanggakan, menyenangkan ya, yang menyenangkan. Yang ketiga ya salah satunya di Persija sebagai asisten menjadi juara liga yang hingar-bingar dengan luar biasa itu. Apalagi sangat buat saya cerita hidup lah buat saya, artinya menjadi pelatih itu ada orang cerita nih Mas, tahu yang menyenangkan ya, yang unik tadi seperti yang saya sampaikan tadi, salah satunya ya sholat berjamaah. Itu unik dan itu menurut saya mungkin tim-tim lain tidak diberitakan. Untuk Pak Eko, masalah tentang antara pemain, pelatih yang ada di beberapa klub ya hari ini, apalagi di tengah kondisi pandemi yang tanpa kompetisi, lalu bagaimana sih cara melangsungkan hidup klub ini ketika tanpa kompetisi? Ya, saya rasa klub itu sekarang sangat berat bebannya, karena semua klub di Indonesia dimanapun bekalnya kan dari kehidupannya sponsor dan pemasukan tiket supporter. Nah kalau yang supporternya sedikit untuk beli, kalau sekarang mungkin pakai etiket itu, iya etiket dan apa itu streaming ya dijual kan modelnya sekarang kan. Kayak Persibaya kemarin main lawan Persela 15.000 kan itu. Nah kalau itu kan hampir sama. Kalau Persibaya pasti saya yakin ada inovasi. Iya. Kalau yang klub-klub kecil ini pasti gulung kuming, gak nyenyek mana ya. Kalau ditinggal sponsornya malah itu. Ngeluh. Untuk Abad Hakim sendiri sebagai pelaku ini, sebagai pelaku profesional, sebagai asisten pelatih, lantas bagaimana Pak untuk ke depan progresnya ini? Apakah nggak ada kompetisi kecil-kecilan atau seperti apa gitu Pak? Memang setelah ada pengumuman ditundanya kompetisi Liga 1, sebagai pelatih kita juga karena tidak seperti yang kita harapkan, pelatih itu membuat program. Jadi nanti peaknya kapan fase persiapan, kapan fase uji coba, kapan fase sesi kompetisi, itu akan berubah semua, ya kan? Artinya dengan waktu yang dengan program-program yang awal itu, semula kan kita sudah ke fase hampir kompetisi kan. Semula kan tanggal 9 kita udah pertandingan melawan Borneo. Nah, sekarang udah tanggal 4, mestinya kan 5 hari lagi udah sekarang ini berubah lagi dengan adanya PPKM ini. Memang agak susah. Kesusahannya satu ya, sekarang ini dengan PPKM ini latihan pun sekarang ini stadion tutup semua. Ya, kita nggak bisa ada tempat untuk latihan. Benar. Ya, bukan hanya kita ya, bukan kita. Persib Bandung sudah mengumumkan. Tadi kebetulan teman saya pelatih dari Bali United juga telepon saya. Mbak, ya apa Persebaya?
apa latihan tak? Ya saya bilang ya program latihan, tetapi lapangan stadion buat latihan ini yang tutup, tidak memberikan izin. Nah, ini susah berat. Artinya padahal dengan adanya penundaan ini pelatih juga sedikit senang mestinya dengan persiapan apa pemain asing yang baru datang. Oh iya iya. Itu karena belum fit itu ya. Ada hikmahnya juga. Artinya mereka belum pulih 100%, mungkin mereka masih 70 lah dari segi fisik. Iya benar. Dari skill is oke lah. Tapi kalau dari segi fisik mereka belum siap dengan pemain-pemain yang lain. Iya benar, karena juga proses adaptasi lingkungan, cuaca juga ya. Oke, mungkin bisa ditahan dulu Abah Takim sama Pak Eko. Pemirsa yang ada di rumah juga tetap setia, stay tune at AMTV sampai pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami dalam program Bola Makan Bola. Kalau nggak mau dimakan bola ya makanlah bola. Ngoten Pak. Yes. Oke. Saya. Oke. Saya gimana ya? Kayak mau ngatain ketemu mayit ya. Ini langsung ke Pak Eko sebagai pengamat bola, beliau juga atasan daripada Integra Sponsorship. Apakah ada kemungkinan Pak Eko ketika klub profesional itu ditinggal sponsor, lalu klub itu bisa bubar? Apakah ada kemungkinan seperti itu? Ya, kalau saya rasa kemungkinannya 75% nggak buyar, cuman goyang sedikit gitu aja. Karena 75% nggak goyang. Iya, karena apa? Seorang dirikan klub itu sudah pasti punya planning yang dan punya budgeting yang kuat juga. Oke. Tapi sponsor juga diandalkan gitu. Tapi kalau ditinggal sponsor ya nggak akan goyang 100%. Oke. Kalau 75% nggak buyar, berarti 25%-nya kemana itu? Hilang ya. Gitu. Karena apa? Dia itu ngandalkan sponsor, kalau nggak 100% ngandalkan sponsor, berarti manajemennya gak karuan juga klub itu. Berarti ibaratnya kayak orang itu ya kayak disabilitas gitu ya? Iya, kalau dia itu dirikan klub, saya sudah punya segini, 1 tahunnya segini, 2 tahunnya segini, 3 tahunnya, itu sudah punya ancang-ancang. Kalau dia hanya 0, hanya mengandalkan sponsor, nggak bisa klubnya jalan pasti. Menurut Abah Eko sendiri, apakah industri sepak bola ini masih menjadi hal yang menarik bagi para perusahaan-perusahaan itu Pak? Ya, kalau industri sepak bola sudah jalan sungguhan kayak di luar negeri, pasti sponsornya sangat antusias sekali. Karena di Indonesia karena semu masih semu, terus kata-kata mempel ini lah, dikatakan diculno ya ndak, ditarik ya ndak. Apakah bisa dikatakan layamutu walayahya itu? Ya gitu ya, mungkin Abah Takim juga lebih paham itu karena di dalamnya ya. Kalau saya kan nyoroti dari luar. Oh, bal-bal Indonesia ini ya ono sing jagakno, ono sing ya wis gitulah. Cari ini wong netizen panik gak ya rebutan itu. Oke. Kalau menurut Abah Takim sendiri pripun Pak? Ya, memang di Indonesia ini sponsor itu sangat membantu sekali klub, terutama klub-klub besar ya. Iya. Artinya klub-klub besar itu kan menyesuaikan dengan materi pemain. Biasanya klub besar itu kan punya target yang tinggi. Yes. Tentunya dengan materi pemain yang bagus. Oke. Dan itu harus punya dengan dana yang bagus, yang bagus. Tentunya ketika sponsor seperti sekarang ini, artinya bukan mundur ya, sekarang ini sponsornya juga wait and see. Ya, sponsor ini kan, saya sponsori suatu klub itu kan juga melihat bagaimana klub yang saya sponsori.
kan kompensasinya ketika saya memberikan sponsor, ya memberikan dana, itu kan ya isiar no dan sebagainya kan ya. Ketika tidak ada penonton dan sebagainya, artinya begini, suatu klub saya kasih sponsor 10M misalnya, dengan variabel 9 misalnya, ya dengan TV, dengan penonton, dengan penjualan tiket, dengan store, merchandise dan sebagainya. Sekarang ini kan bisa cuma tinggal 3 misalnya ya, ya artinya tidak ada penonton dan sebagainya. Otomatis klub pun juga melihat, ya otomatis berkurang. Yang kata Pak Eko tadi, sedikit goyang pasti, ya. Artinya fasilitas misalnya pemain asing, ya mungkin kualitas pemain asing dan sebagainya. Kalau kemarin yang top performan lah, yang kelas A lah kan gitu. Ya sekarang mungkin agak betul, tetapi tetap target yang tinggi tetap itu tetap ada. Artinya dengan ada sponsor ini, sponsor juga nggak ramai kan gitu. Iya. Kalau dulu kan ada kalau dulu kan dari Pemkap atau dari Pemkot. Iya, karena subsidi. APBD. Ya, sekarang kan APBD, bagaimana klub itu pintar cari sponsor. Iya. Bagaimana klub itu pintar-pintar mengelola dana dari sponsor itu. Iya. Artinya dia mesti kan rancangan anggaran dia mesti kan bikin. Ya, misalnya yang seperti Pak Eko tadi. Setiap klub, setiap perusahaan mesti kan punya rancangan anggaran misalnya. Kompetisi ini 10 bulan. Ya toh. Gaji pemain, transportasi, mes, makan dan sebagainya kan udah hitung itu. Selama 10 bulan. 10 bulan. Ya, samping itu sekarang ini kan juga dibantu oleh subsidi liga. Subsidi liga ya, LIB. Kan dapat kalau nggak salah 5M ya. 5M, 7,5M dan sebagainya. Dan itu paling tidak ya untuk menghidupi operasional sementara misalnya ini sponsor belum datang. Sekarang ini sponsor kan dono sing wis teko sing enggak kan. Iya. Dan sponsor ini kan juga melihat klub. Ya toh. Ketika tim itu tidak berprestasi, sponsor melayu. Lapo aku nang kono. Oleh sebab itu klub ini juga berhati-hati betul dengan prestasi, makanya nggak main-main. Apalagi sekarang ini ya bukannya di sini ya, di Indonesia ya, di mana-mana. Kalau misalnya saya pasang sponsor misalnya perusahaan PS di sini perusahaan tekek atau apa gitu kan, ketika timnya kalah, mikir dong perusahaan ini. Lapo ya? Dicap produk kekalahan gitu kan. Iya. Akhirnya dia juga akan lari. Ya itu makanya pinter-pinter klub ini memanage termasuk prestasi. Dan sekarang ini sponsor sangat besar pengaruhnya. Ketika tidak ada sponsor, yaitu akhirnya klub itu yo saono gitu loh. Yang penting aku ikut kompetisi kan gitu. Iya. Tidak bagus. Oke. Ini tidak bagus. Lalu menurut Eko sendiri ya, menurut Abah Eko mengenai harapan daripada persepak bolaan yang ada di Indonesia, harapan ke depan tentang kelangsungan kompetisi ini seperti apa sih keinginannya, Pak? Ya, keinginan dari insan bola semuanya saya rasa ya kompetisi yang jelas, aturannya jelas, terus dari pembesarnya itu yang tegas. Iya, itu aturannya jelas, pembesarnya tegas. Apakah masih ada syarat kental politik gitu, Pak? Itu saya rasa di dalam bola saya katakan tadi nggak lepas dari unsur ekonomi, unsur politik, unsur itu pasti ada di bola tersebut. Apakah juga lebih dominan itu juga? Kalau nggak dikatakan nggak dominan, mewarnai lah. Nggak dominan, mewarnai. Di ekonomi juga ada politik, di itu juga ada politik gitu. Iya. Oke. Padahal sudah motonya olahraga ya dipisahkan dengan politik kan gitu, tapi tidak bisa jalan karena di sini ada kelompok massa yang besar di sepak bola tersebut. Karena industri yang menggiurkan. Nah itulah ekonomi itu masuk di bola, ekonominya besar. Politik pun bisa masuk di bola. Orang yang tidak tahu bola ujuk ngurusi sepak bola, di situ ada embel-embelnya. Nah kayak gitulah ya. Oke. Ya, dijelaskan ya
Ya apa? Roto Saru. Ya, Saru. Oh, oke, siap. Ya. Oke, untuk Abah Takim sendiri harapannya untuk kompetisi ke depan bagaimana? Ya, sebagai pelatih, sebagai insan bola sih, saya berharap kompetisi bisa berjalan Oke. dengan baik, tentunya sesuai dengan jadwal. Ya, ini tidak lepas dari perizinan dan sebagainya. Kita ini kan di perizinan yang sangat sulit kadang-kadang ya kondisinya siapa yang mau Kayak gini. semua sih berharap kompetisi berjalan lancar dengan baik, ya menyenangkan semua orang, karena sepak bola ini kan hiburan ini kan Iya, wis. kita ini kan nggak ada hiburan dengan sepak bola, imun meningkat. Bener-bener. Nah, jadi dengan itu tambah ngeluh omah ya, Kalau bal-balan. omah itu karena ini delok ya loh. Iya. Nah, dengan ada sepak bola ini, kalau misalnya kompetisi ini berjalan, paling tidak ada kegiatan yang positif. Ya, dengan sepak bola. Ya tim ini kena londo ya, Bapak kan. Artinya nasionalisme sebagai orang Indonesia untuk Bapak Dewi, apik penting ya untuk. Ya, untung masih ada Euro, jadi pelipur kangen kan gitu. Coba Euro kan sudah selesai, kapan liga? Iya. Ya saya berharap itu kompetisi dengan jalan, tentunya dengan pejabat-pejabat yang di atas, paling tidak memberikan supaya Liga 1 bisa diputar. Oke. Ini mumpung masuk TV nih, mumpung masuk TV, bukan YouTube lagi nih, TV. Harapannya tanggal berapa, Pak? Diputar. Kalau melihat menurut jenengan loh, Pak? PPKN kan ini kan tanggal 20. sampai tanggal 20. Iya. Ya tentunya nggak jauh dari itu, misalnya seminggu lagi setelah itulah. Oke. Jangan sampai lebih, misalnya Agustus dan sebagainya. Artinya biasanya kan pandemi itu kan landai kan setelah itu. Susui. Yang penting jelas. Berarti 27 Juli harus diputar gitu lah ya. Iya, saya harapkan itu. Sing tegas morek gitu. Kalau Abah Eko juga seperti itu. Menurut saya harapan itu pasti ada secepatnya, ya kan? Iya. Karena kasihan adik-adik kita lah, kasihan. Generasi pemilik juga. klub, kasihan. Sudah dengan harapan dengan itu, terus ada injury time. Habis injury time perpanjangan waktu. Extra time. Nah, kayak terus lah, ya. Oke. Karuan dikasih 2 tahun sekalian, wes gak ada kompetisi, ya Beb. Karuan nyanyi tak wajur. Ya. Paku lumpia seakan. Iya. Gitu ya. Ekonominya tadi. Iya, ya, oke. Mungkin cukup sekian, Mbah. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Yo iki gelasnya kan isinya kan. Akhirnya gak bisa ngombe. Oke. Itulah pemirsa dialog kami bersama Abah Takim dan Abah Eko. Mungkin kalian semuanya tetap setia ya di program Bola Makan Bola, tetap di channel AMTV. Saya Alaika Muhammad, mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. olahraga. Masuk Pak Eko.